Yang terhormat, Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti, SE, MSIE. Yang kami hormati, para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran. Yang kami hormati, Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Padjadjaran, Dr. Engineering Boy Yosef STMT. Yang kami hormati, Wakil Dekan, para Kepala Program Studi, dan para manajer pembelajaran kemahasiswaan dan alumni fakultas serta sekolah pasca sarjana di Universitas Padjadjaran. Yang kami hormati, pemateri pada webinar hari ini, Dr. Waode Zusmita Muizu, SE, MSI, dan moderator Ibu In Hanidah, STP, MSI, dan yang kami banggakan, seluruh rekan mahasiswa peserta webinar hari ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar seri keempat, pengembangan soft skill mahasiswa, meningkatkan kemampuan manajerial mahasiswa dalam mengelola usaha kecil dan menengah di masa pandemi. Sabtu, 16 Oktober 2021. Dilaksanakan secara daring melalui forum Zoom. Perkenalkan, saya Siti Khadijah selaku pembawa acara pada hari ini. Rekan-rekan, kami silakan untuk dapat mengisi daftar hadir pada link yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Dan kami ingatkan bahwa fasilitas berupa e-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir. Mengawali acara, perkenankan saya memimpin doa dengan cara Islam, dan kepada hadirin yang bukan beragama Islam, silakan untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran, dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya. Serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan, dan kuatkanlah pula untuk mengingkarinya. Pada hari ini kami hadir dalam melaksanakan acara webinar seri keempat, Tiada Harapan dan Dambaan Kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi insan yang berkualitas, bekalilah kami dengan ilmu dan pikiran maju, mengasah keterampilan, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Menyongsong masa depan dengan penuh keyakinan, senantiasa menyandarkan hidup dengan ikhtiar dan tawakal kepadamu. Kuatkanlah kami dengan kecerdasan, sehingga kami menjadi manusia tangguh dan mampu mengatasi seluruh tantangan yang kami hadapi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran webinar ini dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan peserta sebagai calon pemimpin. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan posisi tegap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia,
Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan himne Universitas Pajajaran. Universitas kita Pajajaran, tempat bernaung, bisa lebih masyarakat, pembinaan nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, amanat yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Berikutnya, penyampaian sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Pajajaran. Kepada Dr. Engineering Boy Yosef STMT, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari MC, saudari Siti ya, yang telah memimpin acara ini. Salam hormat buat Pak Sudarma, Teh Waode sebagai pembicara ya pada hari ini, Teh Hidin sebagai moderator. Di sini juga hadir Kang Ino, ya Kang Denny, terus Pak Dery, beserta seluruh mahasiswa yang saya sayangi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar series 4 ya, terkait dengan pengembangan soft skill ya untuk mahasiswa Unpad. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mengusung tema meningkatkan kemampuan manajerial mahasiswa ya, dalam mengelola usaha kecil dan menengah di masa pandemi ya. Tentunya ini materi yang sangat berharga buat teman-teman mahasiswa ya, yang memiliki passion juga untuk di UMKM ya, ataupun di bisnis. Saya rasa ya Teh Waode mungkin nanti akan dipaparkan lebih rinci oleh Teh Waode, sehingga mungkin nanti teman-teman mahasiswa ya yang memiliki passion untuk usaha kecil ya, terus senang berbisnis gitu kan, dan biasanya mahasiswa sekarang akan bangga kalau misalkan dia sudah mendapatkan mendapatkan uang sendiri ya Teh ya, tanpa dikasih orang tua. Nah itu kebanggaan tersendiri saya rasa ya buat teman-teman mahasiswa, dan ini mungkin nanti akan disampaikan trik-triknya oleh Teh Waode ya. Kebetulan beliau lah pakar di bidang ini ya. Nanti silahkan menyimak teman-teman mahasiswa ya, saya yakin ini akan bermanfaat, tidak hanya untuk sekarang, mungkin untuk di kedepannya. Apabila mungkin nanti teman-teman mahasiswa udah menjadi alumni ya, sudah punya dasar, sudah punya basic terkait dengan manajerial di UMKM. Mungkin tanpa berlama-lama ya, saya persilahkan Teh Waode mungkin nanti ya untuk memberikan materinya. Hatur nuhun pisan nih Teh Waode untuk waktunya ini di weekend ini ya, sama Teh Hidin nanti moderatornya. Teh Hidin juga ini pengusaha ini, pengusaha Teh Hidin.
Sehingga sangat cocok sekali ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semua ya. Dan selamat menyimak serta selamat berdiskusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar hari ini saya buka. Atur nuhun, mangga. Atur nuhun Teh Wawode ya. Teh ini atur nuhun ya, mangga. Trik-trik bisnisnya silahkan disampaikan Teh. Atur nuhun, mangga. Assalamualaikum. Iya, baik. Terima kasih kepada Dr. Engineering Boy Yosef STMT atas penyampaian sambutan dan pembukaan acara pada siang hari ini. Baik hadirin yang saya hormati, sebelum beralih ke sesi selanjutnya, kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu, mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera dan memposisikan diri. Untuk foto bersama akan dilakukan sebanyak 2 kali dengan hitungan 3. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Baik, 1 kali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih hadirin yang telah berpartisipasi untuk sesi foto bersama. Nah, tanpa menunggu lama, mari kita beranjak ke acara utama kita di siang hari ini mengenai pemaparan materi oleh narasumber tentang meningkatkan kemampuan manajerial mahasiswa dalam mengelola usaha kecil dan menengah di masa pandemi. Untuk sesi kali ini akan dipandu oleh seorang moderator. Beliau adalah dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran dan juga staf ahli Orange Pakar Teknologi Pangan. Mari kita sambut Ibu In Hanidah STP MSI. Selamat datang di webinar series keempat pengembangan soft skill mahasiswa meningkatkan kemampuan manajerial mahasiswa dalam mengelola usaha kecil dan menengah di masa pandemi. Dengan narasumber Dr. Waode Zusnita Muizi, SE MSI selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Beliau pernah menjadi tim ahli dalam riset survei kepuasan penggunaan layanan Kementerian Keuangan pada tahun 2020 dan 2021, tim ahli dalam riset survei kepuasan penggunaan layanan Kementerian Perdagangan pada tahun 2021. Beliau pernah menjadi pemakalah seminar ilmiah dengan judul artikel Development Model of Corporate Social Responsibility Program Through Intellectual Capital Empowerment in Efforts to Educational Equity Improvement Survey in Bandung dengan nama pertemuan ilmiah yaitu GERCOMS 2014 di Thailand. Pernah menjadi pemakalah seminar ilmiah dengan judul artikel Human Research Competency Development of Creative Industries in West Java Culinary Cluster dengan nama pertemuan GERCOMS 2016 di Prancis. Moderator pada webinar kali ini yaitu In Hanidah STP MSI selaku dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Beliau juga merupakan koordinator staf ahli sertifikasi Pusat Inkubator Bisnis Orange Universitas Padjadjaran. Oke, terima kasih Teh Siti. Saya ambil alih ya untuk 1 jam ke depan. Terima kasih, selamat datang Ibu Waode. Jadi ini ya kaku manggilnya, biasanya manggil Teh Nita nih. Terima kasih juga kepada Bapak Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni, Bapak Dr. Engineering Boy Yosef yang telah mengundang kami untuk hadir di sini. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, salam sehat dan salam semangat untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara daring ya, namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar terus, terutama tentang kewirausahaan. Banyak sekali hibah-hibah kewirausahaan yang untuk mahasiswa ya, saatnya kalian itu bangkit. Oke teman-teman, pasca pandemik menjadi tantangan terbesar buat kita semua ya untuk mempertahankan usaha kecil dan menengah. Bahkan bagaimana caranya usaha kecil dan menengah ini kita tetap bertahan gitu ya. Nah teman-teman yang hadir di Zoom ini, yang menyaksikan dan yang menyaksikan di live YouTube ini beruntung banget nih karena dapat menambah ilmu mengenai meningkatkan kemampuan manajerial mahasiswa dalam mengelola usaha kecil dan menengah di masa pandemi. Kita hadirkan ahlinya tadi, Akang Teteh semuanya sudah melihat ya profil dari Ibu Waode. Udah luar biasa nih pengalamannya banyak sekali. Kita sedot nih ilmunya hari ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita menyimak dan mengambil ilmu dari Ibu. Mangga Ibu, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Bu In. Yang terhormat Bapak Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni,
kita biasanya nyebutnya Kang Boy Yosef ya. Dan timnya ada Pak Sudarma, ada Kang Inu juga. Apa kabar Kang Inu? Udah lama nggak jumpa-jumpa sama Kang Inu nih, TIin ya. Ada Pak Dery, Pak Denny, juga MC yang luar biasa pada hari ini sudah mengawali kegiatan di pagi hari ini ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, sekalipun kondisi kita memang masih sangat-sangat terbatas, teman-teman semua yang ada di ikut berpartisipasi pada kesempatan hari ini ya, namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Karena kita udah kena jebakan pandemik nih, kita harus segera keluar ya dari situasi yang memang nggak nyaman banget nih teman-teman semua ya. Baik, teman-teman, sebenarnya di lingkungan teman-teman itu banyak sekali pakar-pakar dan ahlinya ya. TIin juga termasuk orang yang sudah berkecimpung lama nih ya di bidang wirausaha, apalagi sekarang beliau ada di Orange ya, yang tentunya bisa menjadi wadah bagi teman-teman yang ingin belajar berwirausaha bagi pemula, kemudian yang sudah mulai menjalankan kegiatan wirausaha, itu juga bisa banyak konsultasi dengan teman-teman yang ada di Orange. Ini tentunya akan sangat membantu menguatkan teman-teman ya di dalam proses untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi lingkungan bisnis yang kita tahu penuh dengan turbulensi. Saya izin share screen Teh Iin, punten pisan. Ya, baik. Tadi sudah diawali oleh Ibu Iin ya bahwa saat ini pasca pandemi ya, tantangannya bukan makin sedikit nih. Kita udah masuk sempat menjadi kaum rebahan kemarin ya. Sekarang kita sudah mulai harus bangkit lagi. Ternyata nggak nyaman banget ya teman-teman ya. Kalau kelamaan rebahan itu kita harus take off, kita harus bangkit menghadapi situasi yang memang tadi sudah dimention oleh MC, nggak tahu nih ujungnya kapan ya. Tentu kita perlu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang memang sudah tidak lagi nyaman buat kita. Kalau di awal-awal sih mungkin sebagian dari kita pernah berdoa ya, ada nggak ya masa di mana kita duduk-duduk santai, tidur-tidur sambil nonton Netflix mungkin ya, terus kemudian bisa tetap belajar dan seterusnya. Kita pernah mengalami masa itu mungkin setahun yang lalu, tapi ternyata nggak nyaman juga. Dan situasi ini juga dihadapi oleh hampir semua negara, teman-teman ya. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID ini memapar seluruh sektor atau lini kehidupan kita. Tidak terkecuali UMKM. Dan UMKM ini dianggap sebagai salah satu sektor yang cukup mengalami dampak yang luar biasa. Kenapa demikian? Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM ini tidak punya rencana usaha yang jangka panjang. Ya, mereka hanya berpikir bahwa gimana hari ini aja bisa hidup. Itu hasil penelitian menyampaikan seperti itu. Dan kami meyakini bahwa teman-teman yang ada di sini, yang menyimak mungkin melalui media streaming YouTube, kami meyakini bahwa itu tidak terjadi di tempat sini ya. Bahwa kondisi saat ini memang seperti itu adanya. Mayoritas para pelaku usaha kecil ini tidak memiliki orientasi usaha jangka panjang. Sehingga ini cukup menyulitkan jika terjadi perubahan lingkungan yang cukup luar biasa seperti kondisi saat ini. Padahal ketika kita punya bisnis plan yang cukup, perencanaan bisnis yang jelas, akurat, orientasi usaha yang tepat, ini relatif akan bisa mereduksi dampak negatif daripada perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan bisnis yang akan atau yang sudah kita jalani. Karena terbukti teman-teman, nasib dunia usaha di tengah pandemi kita lihat, ada yang relatif masih bisa bertahan. Usaha listrik, gas, air bersih, peternakan, alhamdulillah masih bisa bertahan. Tetapi di satu sisi ada juga yang sudah semakin sulit ya, sekalipun pasca post pandemik ya, belum berakhir sih, tapi sudah mulai ada gairah ekonomi mulai terlihat ya. Hotel sudah mulai banyak, sudah mulai mahal ya, Epic Sale udah mulai nggak laku lagi, sudah mulai laku lagi kayaknya ya. Kemudian lagi industri pengolahan, konstruksi sudah mulai bergerak kembali. Tetapi ternyata di satu sisi ada juga yang mengalami peningkatan di tengah kondisi sebagian mungkin dunia usaha
terdampak oleh pandemi ini. Seperti misalnya retail, produk-produk kesehatan, kita jadi lebih aware ya. Dan yang tidak kalah tingginya kebutuhan akan hal ini yaitu masalah teknologi informasi. Nggak pernah mungkin kita membayangkan bahwa kita bisa mengakses berbagai macam informasi dalam seketika ya, atau kita bisa tatap muka virtual seperti kondisi hari ini ya. Tapi ya dengan teknologi informasi hal ini sudah bisa kita lakukan, dan saat ini pula peningkatan kebutuhannya pun terus bertambah. Dan ini menjadi peluang besar bagi para pelaku usaha yang ingin bergerak di sektor bisnis yang ada kaitannya dengan teknologi informasi. Sekalipun keterampilan digital memang saat ini tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang bergerak di sektor usaha ini, hampir seluruh masyarakat, seluruh dunia usaha khususnya tentu harus paham bagaimana memanfaatkan digital teknologi ini sebagai upaya untuk meningkatkan usahanya, tentunya dalam jangka panjang. Nah, kondisi pandemik ini, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, ternyata berdampak cukup besar terhadap dunia wirausaha. Ya, kita lihat pasar lesu. Susah sekali menemukan pasar yang tepat, bahkan ada beberapa yang di-reschedule dengan jadwal yang tidak jelas nih kapan kemudian kita akan bisa follow up kembali. Distribusi terhambat, bahan baku juga demikian, karena kita lihat pembatasan berskala besar, PPKM dan lain sebagainya itu juga menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh ya, teman-teman calon pengusaha atau mungkin para pengusaha muda di dalam upaya untuk keluar dari situasi pandemi ini. Karena memang regulasinya saat ini diarahkan ke sana dalam rangka untuk membatasi penyebaran virus agar tidak meluas ya. Kemudian yang paling jelas terlihat adalah modal sudah pasti terganggu, omset turun drastis, kredit macet pun meningkat. Ini yang terjadi di Jawa Barat. Hampir 47% UMKM berhenti beroperasi. Membayangkan ini sebenarnya yang muncul di benak kita adalah berapa banyak jumlah pengangguran yang akhirnya terus terjadi ya. Dan ini terbukti sudah banyak UMKM yang mulai merumahkan pegawainya saat itu. Akibat apa? Penurunan pendapatan. Dan kemudian diakibatkan pula oleh cash flow yang kurang begitu lancar. Sehingga muncul tadi cerita kredit macet. Sementara di satu sisi pemerintah dengan berbagai macam regulasinya pun sudah berupaya ya untuk menjadwalkan kembali. Tapi ini tidak serta-merta bisa mensupport para pelaku UMKM kita. Nah, ini juga kami yakini dirasakan oleh para pelaku usaha muda, di mana mungkin teman-teman mahasiswa juga tergabung di dalamnya ya. Yang kalau kita lihat dari 270 juta jiwa kurang lebih penduduk Indonesia, itu 3% diantaranya diisi oleh kaum generasi muda yang dengan berbagai macam profesi, salah satunya adalah sebagai wirausaha ya. Seorang wirausaha muda tentunya juga harus aware terkait dengan kondisi ini, karena perubahan lingkungan dengan kompleksitasnya ini tentu perlu menjadi perhatian buat kita semua ya, karena dengan adanya upaya untuk bisa keluar dari situasi-situasi yang menyebabkan terganggunya proses bisnis yang kita jalani, ini memang membutuhkan skill-skill tersendiri ya. Sementara di satu sisi kita tahu bahwa generasi muda saat ini adalah generasi yang inovatif, kreatif ya, penuh berbagai macam ide-ide ya TI ini ya, dan ini dibuktikan dengan jumlah startup kita tuh cukup tinggi ya. Kalau boleh dicek nanti di teman-teman di inkubator bisnis atau di Orange itu sudah banyak dilakukan berbagai macam pendampingan kepada para pelaku-pelaku usaha muda dalam rangka mendorong peningkatan usaha mereka agar terus berkembang dari waktu ke waktu, dan kita dorong untuk naik kelas ya. Jangan betah-betah di kelas UMKM ya. Harus naik kelas tadi ya, mikro, usaha kecil, usaha menengah, lanjut pada usaha besar. Sehingga apa?
kontribusi daripada para pelaku usaha ini sebagai buffer dari ekonomi bangsa ini masih bisa terus berjalan ya. Di mana kita mungkin sering membaca bagaimana para pelaku UMKM ini bisa meng-create pasar, kemudian bisa meng-create penciptaan lapangan kerja ya. Ini juga merupakan angin segar bagi para pelaku UMKM ya untuk terus meningkatkan usahanya. Dan kita sudah melihat ada banyak pelaku-pelaku usaha muda di lingkungan Universitas Padjadjaran. Ini hanya sebagian kecil. Ada mahasiswa yang bergerak di bidang kuliner, ya, minuman. Bisa di share screen nggak, Teh? Ini kelihatan nggak? Kelihatan, cuman belum di share screen. Sebentar. Di paling bawah. Ini? Nah, iya. Okay. Klik. Nah, punten. Ya, nuhun. Adalah beberapa mahasiswa ya, yang sebagian ini sudah ada yang sudah jadi alumni, yang memang sejak awal mulai belajar mengembangkan usaha. Seperti tadi dimention oleh Bapak Direktur ya, bahwa happy banget tuh ya kalau mau nonton aja, zaman dulu kami ya, kalau mau nonton aja nggak minta duit dari orang tua, itu udah happy banget kita ya. Mau ngapa-ngapain, mau kongko-kongko dengan teman-teman, nggak perlu mengganggu uang jajan dari orang tua ya. Karena apa? Karena kita sudah mulai belajar ya untuk berwirausaha. Bagaimana caranya kita tidak tergantung lagi kepada hal-hal yang mungkin dalam konteks kebebasan finansial nih ya. Mudah-mudahan itu bisa kita capai sehingga dari sisi ekonomi ini diharapkan muncul apa yang kita sebut dengan kemandirian ekonomi. Dan apa yang teman-teman lihat, ini para mahasiswa kita ini sudah berhasil ya untuk keluar dari zona nyamannya ya. Masa-masa di mana mereka berusaha untuk bangkit menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kegiatan usaha yang mereka jalani, ini sudah mereka lalui. Nah, ini yang perlu kita gali. Apa sih sebenarnya yang mendorong mereka untuk berwirausaha ya? Karena di satu sisi pemerintah itu telah banyak menciptakan, membuat berbagai macam program-program kerja ya, khususnya di kemahasiswaan, yang bisa membantu ya mensupport mahasiswa untuk bisa berwirausaha. KKN kita pun ada yang KKN tematik ya, yang tematik kewirausahaan. Itu salah satu upaya untuk apa? Mempertajam ya jiwa wirausaha yang mungkin tadinya baru berupa potensi ya. SDM kita ini kan potensi. Nah, bagaimana caranya potensi ini bisa kita transformasi menjadi sebuah kompetensi? Nah, kita butuh wadah nih. Ada wadah yang bisa membantu kita untuk menjalankan praktek-praktek bisnis sederhana mungkin ya, mulai dari program kewirausahaan mahasiswa, ada kompetisi bisnis mahasiswa, ada optimalisasi pusat inkubator bisnis, dan berbagai macam program yang memang tujuannya untuk bisa mendorong mahasiswa untuk tidak tergantung, untuk lebih mandiri, nggak hanya berharap bekerja di misalnya di korporasi atau mungkin yang paling dekat dengan kita jadi PNS misalnya. Ini mudah-mudahan bisa sangat membantu mahasiswa ya, dan sudah terbukti sebenarnya ya. Nah, ini beberapa alasan yang berhasil kita identifikasi kenapa sebenarnya para mahasiswa ini semangat untuk berwirausaha ya, karena antara lain mereka bisa mendapatkan penghasilan ya yang cukup sejak mereka kuliah ya. Kemudian diharapkan ada bekal mereka ketika mereka lulus kuliah. Kemudian tidak lagi bergantung karirnya kepada pihak ketiga, misalnya seperti yang tadi disampaikan, nggak hanya harus jadi pegawai melulu ya. Lumayan kalau sudah jadi bos di usaha sendiri kan kita bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat luas. Tentu membutuhkan pelatihan kemampuan dan keterampilan di tengah ketatnya persaingan kerja, dan wirausaha ini merupakan salah satu peluang yang memungkinkan untuk teman-teman raih ya, di tengah banyaknya peluang-peluang yang mungkin bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa sudah banyak program-program yang difasilitasi oleh pemerintah, termasuk UNPAD.
Unpad pun telah menyediakan berbagai program bimbingan bagaimana menjadi seorang wirausaha yang baik ya, bahkan gratis teman-teman. Jadi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, di mana di program bimbingan tersebut ini relatif akan banyak informasi yang bisa diperoleh ya, apalagi dengan teknologi informasi saat ini. Peluang untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan dunia wirausaha itu tidak sulit lagi ya. Banyak pula dibuka kursus-kursus online yang kembali lagi bisa mengasah kemampuan manajerial kita, termasuk bagaimana kita bisa berakselerasi secara digital di masa pandemik ini misalnya ya. Ini juga menjadi sesuatu hal yang tidak kalah penting. Namun teman-teman, di tengah berbagai macam hal yang mungkin bisa memotivasi kita, ternyata tidak sedikit pula hambatan atau tantangan ya yang sering kali dihadapi oleh para mahasiswa ketika baru memulai usaha. Tapi tenang teman-teman, ini juga tidak hanya dihadapi oleh para mahasiswa. Orang-orang yang usianya sudah lebih dari teman-teman mahasiswa pun ketika baru memulai sesuatu, deg-degan juga ya, bingung mau memulai dari mana, sulit cari partner bisnis, kadang-kadang soal trust juga mempengaruhi ya. Kita udah punya teman tapi belum tentu teman main kan nggak sama asiknya teman-teman dengan teman kerja ya. Nah ini yang seringkali jadi tantangan tersendiri. Kemudian ada beberapa yang mungkin secara regulasi usaha, bagaimana mendirikan usaha itu kurang paham. Kemudian bagi waktunya gimana? Kadang-kadang kalau di kampus seringkali kita dorong mahasiswa yang sudah punya usaha, ayo dong ikut kompetisi bisnis, lumayan nih modalnya. Mereka bukan nggak mau ikut, tapi udah kejebak dengan berbagai macam kegiatan sehingga mereka seringkali kesulitan untuk membagi waktu ya. Kemudian mereka sebagian diantaranya tidak punya pengalaman dalam menjalankan bisnis. Kemudian masalah modal, padahal sebenarnya akses permodalan atau akses untuk mendapatkan modal ini sudah terbuka luas ya. Tinggal kemauan untuk bisa meraih itu yang mungkin perlu kita kuatkan di sini. Karena tidak sedikit kemampuan untuk menghadapi risiko itu juga seringkali secara mental tidak disiapkan oleh para pelaku usaha muda kita. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri. Jadi ya, yang namanya wirausaha ya pasti akan sering berhadapan dengan risiko ya. Nah ini yang harus kita kuatkan. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol berbagai macam risiko-risiko yang mungkin saja timbul akibat daripada aktivitas-aktivitas bisnis yang kita lakukan. Nah, banyak tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, tidak terkecuali pelaku usaha muda. Untuk itu, kita butuh bagaimana memanage organisasi usaha kita dengan tepat, yang selanjutnya nanti bisa membantu teman-teman wirausaha muda untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Nah, disinilah pentingnya ilmu manajemen, ya, kemampuan di dalam mengatur, mencapai tujuan dengan mengelola sumber daya melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi ilmunya ilmu-ilmu basic, teman-teman. Karena sebagai calon wirausaha, kita perlu meletakkan fondasi ini lebih awal. Ya, termasuk dalam kehidupan teman-teman. Merencanakan hidup dengan baik, kapan saya harus selesai kuliah, kapan saya akan memulai kegiatan usaha, bagaimana cara saya mengelola sumber daya organisasi saya, agar apa yang sudah saya tetapkan di perencanaan tadi bisa saya raih, ya. Kemudian proses implementasinya bagaimana? Karena yang namanya organisasi itu wadah sebagai wadah daripada kegiatan manajerial kita. Ini tentunya adalah kumpulan orang-orang, ya. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa tidak pernah ada Superman dalam organisasi, ya. Semuanya harus bekerja sama. Nah, tentu ini butuh seorang leader. Untuk apa? Untuk bisa mengarahkan, memotivasi, membuat anggotanya mau bekerja
secara bersama-sama, saling berkoordinasi, yang resultantenya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, secara bertahap prosesnya kita kontrol, sehingga ketika risiko itu muncul, itu relatif semuanya ada solusinya. Nah, ini yang tentunya perlu kita pahami bersama, karena manajemen sebagai proses dalam upaya mengelola sumber daya, dia mengelola sumber daya yang tidak sedikit, bukan hanya urusan duit, bukan hanya urusan people, man, money, machine, method, material, market, itu sumber daya yang harus dikelola. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan itu, kemampuan dalam mengelolanya, ya hampir pasti, ya, apalagi tidak ada upaya untuk memenuhi kemampuan tersebut, ya hampir pasti apa yang sudah kita tetapkan hanya menjadi sebuah cita-cita, nggak akan pernah bisa terrealisasi. Nah, di sini kuncinya. Kita harus bisa menyusun perencanaan, mengorganisnya, mengimplementasikannya, jangan takut untuk eksekusi, teman-teman, ya. Dan kemudian kontrol di setiap tahapan kegiatan. Agar apa? Agar lagi-lagi kita bisa memastikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi pada setiap tahapannya. Jangan nunggu sampai selesai dulu, baru kemudian kita ambil langkah. Itu sudah hampir terlambat. Ya, jadi tahapan controlling ini hendaknya dilakukan pada setiap tahapan kegiatan. Nah, kita mulai di perencanaan. Mohon saya diingatkan Teh Iin kalau kepanjangan, punten. Masih ada waktu banyak kok, Bu. Ya. Ya. Nah, di perencanaan. Sekali lagi ini adalah upaya dari teman-teman calon wirausaha muda untuk bisa membangun basic, ya, dalam kegiatan usahanya. Di perencanaan, teman-teman harus bisa memperjelas apa sebenarnya yang akan dituju. Ya, kalau tadi masih galau, bingung mau usaha apa, itu harus segera ditetapkan, teman-teman. Karena berangkat dari tujuan ini, kita baru bisa menyusun langkah tindak lanjut. Cara apa yang harus kita tempuh, yang sering kita kenal dengan istilah strategi, untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Jadi harus ada kejelasan tujuan dulu. Ya, misalnya, teman-teman pengen yang namanya orang bisnis kan pasti orientasinya profit. Tapi profit ini atau benefit dalam kegiatan organisasi usaha tidak hanya melulu urusannya profit, ya. Cuan misalnya, ya. Ketika kita mampu memperluas ruang usaha kita, kemudian kita memperluas atau meningkatkan pangsa pasar kita yang secara tidak langsung ikut berdampak pada peningkatan profit, ini juga bagian daripada profit yang menjadi tujuan utama dari hampir semua kegiatan bisnis. Kalau itu sudah kita bisa tetapkan, langkah selanjutnya adalah kita nyusun strateginya. Nah, strategi ini harus seperti yang tadi di awal kita sampaikan, bahwa harus punya orientasi bisnis jangka panjang. Nggak hanya berpikir bagaimana caranya hari ini bisa berjalan, tapi kita harus bisa berpikir bahwa dalam jangka panjang, 5, 10, 20, sampai 30 tahun mendatang, usaha ini jangan hanya tinggal sejarah, tapi harus bisa survive, bisa bertahan. Bahkan anak cucu kita pun harusnya bisa menikmati apa yang sudah kita upayakan dari awal. Nah, strategi-strategi ini kita susun, baik itu yang sifatnya jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, yang bentuk konkretnya mungkin bisa kita lihat dari kegiatan penjadwalan kita. Kapan misalnya kita akan mengeksekusi capaian tujuan jangka panjang kita, jangka menengah, ataupun jangka pendek, termasuk kebutuhan anggarannya. Ini menjadi hal yang cukup mendasar untuk teman-teman calon wirausaha muda pahami dalam memulai kegiatan usaha. Ini contoh sederhana. Kita buat penjadwalan, ya kalau belajar dari berbagai macam teori, Henry Elgan juga mengajarkan kita dengan bagaimana cara menyusun scheduling dengan baik, ya. Jadi kegiatannya kita identifikasi.
Mulai dari misalnya persiapan lokasi, peralatan, bahan baku, kapan itu kita eksekusi, karena turunannya nanti di penganggaran. Baru kemudian nanti kita akan lihat dengan sumber daya finansial yang kita punya cukup nggak untuk menjalankan kegiatan ini. Nah, kalau misalnya belum cukup, kita punya skema-skema kan untuk bisa mendapatkan supporting pendanaan agar apa yang sudah kita rencanakan bisa kita capai. Nah, tapi jangan hanya mikirin kemampuan mendapatkan sumber pendanaannya, tapi juga pikir misalnya kalau itu kita dapatkan dalam bentuk pinjaman pihak ketiga, kita juga harus bisa memikirkan bagaimana dengan kemampuan bayarnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, keahlian yang lain yang juga harus dimiliki adalah bagaimana kita bisa melakukan fungsi atau menjalankan fungsi organisasi. Kita mengorganize seluruh sumber daya yang kita miliki. Nah, caranya seperti apa? Dari seluruh rangkaian atau seluruh dari tujuan yang sudah kita tetapkan tadi, kita mulai identifikasi teman-teman. Tugas apa saja yang harus dilakukan. Dicek satu-satu, diturunkan. Kadang-kadang kalau ditanya, misalnya mau diajakin, ayo kita ikut kompetisi supaya bisa paling tidak ada support modal deh dari usaha kita sekaligus uji pasar ya. Apakah produk kita ini cukup memenuhi apa yang diharapkan oleh pasar? Itu seringkali kadang-kala jawabannya adalah sibuk, sibuk, dan sibuk. Padahal ketika kita minta untuk mengidentifikasi tugas-tugas apa saja sebenarnya sih yang dilakukan, itu kadang-kadang tidak sekompleks itu. Bahkan mungkin relatif lebih sederhana. Nah, ini yang harus kita mulai. Setelah tujuan diperjelas, kita mulai identifikasi tugas apa saja. Kemudian nanti kita lihat mana tugas-tugas yang memiliki karakteristik sejenis. Nah, ini bisa kita bagi di dalam kelompok-kelompok tugas. Sehingga muncul tuh ada unit bagian keuangan misalnya, bagian SDM, ada orang yang nanti bertugas di bagian pemasaran misalnya ya, ada yang bagian operasi, produksi, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita mulai rancang hierarkinya. Ya, hierarki ini untuk apa? Untuk kemudahan koordinasi. Teman-teman bayangkanlah kalau semua dalam organisasi adalah pemimpin, terus siapa yang mau gawe? Atau sebaliknya, kalau semuanya adalah anggota, terus siapa yang mau mikirin organisasi ini dalam jangka panjang? Nah, untuk itu hierarki ini penting untuk memperjelas arah koordinasi, arah tugas dan tanggung jawab setiap individu yang ada di dalam struktur. Nah, baru kemudian setelah struktur kita desain dengan adanya kejelasan hierarki tadi, kita mulai berpikir teman-teman, bagaimana caranya mengisinya? Tentu kewajiban ini akan melekat juga pada diri organisasi. Ketika sudah ada anggota organisasi yang mengisi posisi lowong yang sudah kita siapkan, ya tentu ada supporting finansial untuk mendukung kebutuhan SDM yang ada dalam organisasi. Nah, seringkali muncul pertanyaan nih di para pelaku usaha muda. Nah, kita kan baru mulai, terus kemudian rekrut orang untuk mengisi posisi lowong ini, duitnya dari mana itu ya? Tenang, ini bukan sebuah keharusan, tanda petik. Sepanjang teman-teman semua masih ya memungkinkan untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya, silahkan. Ya. Tetapi strukturnya dibuat, kerangka organisasinya dibuat, sehingga jika dalam seiring berjalannya waktu usaha kita terus bertumbuh, ini bisa kita mulai pikirkan bagaimana konsep the right man on the right place at the right time itu bisa kita wujudkan di sini, karena mungkin secara pertumbuhan usaha kita sudah mulai membaik kan, sudah mulai kerepotan kan kita misalnya mikirin katakanlah kalau bisnis kuliner kan susah misalnya kita ngurusin dapur, tapi juga harus ngelayanin orang, kita juga harus jadi kasir dan sebagainya. Tapi untuk di awal nggak ada masalah, silakan. Bahkan ada beberapa pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya, ya dia pemiliknya, dia kasir,
dia juru masaknya, dia juga pelayannya, semuanya dihandle oleh dia. Tapi ya mohon untuk juga bisa dipikirkan ketika kita bicara organisasi kita ini akan bertahan dalam jangka panjang, tentunya kita perlu memikirkan bagaimana kerangka kerja organisasi kita ini agar bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan di masa yang akan datang. Ini merupakan bagian yang juga harus atau keahlian yang harus juga dimiliki oleh para pelaku usaha muda. Ini kita lihat betapa kompleksnya kegiatan di dalam satu usaha, tetapi ya karena ada kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap orang yang ada di posisinya, jadi konflik itu relatif bisa kita kontrol. Ini contoh sederhananya di bisnis rumah makan misalnya, teman-teman mulai mengidentifikasi kegiatan apa saja yang ada di bisnis teman-teman, misalnya mulai dari mencatat pesanan, melakukan pemeliharaan peralatan, merencanakan menu, memperkirakan kisaran harga, dan lain sebagainya. Baru kemudian identifikasi mana yang punya karakteristik yang relatif sama, mulai dikelompok-kelompokkan, ada bagian pelayanan, bagian dapur, bagian keuangan, bagian fasilitas. Nah, inilah yang nanti mungkin akan menjadi atau mengisi ya kotak-kotak kosong yang ada di dalam struktur organisasi kita. Lalu kemudian kita buat hierarkinya. Siapa di posisi mana? Nah, hierarki ini akan menunjukkan pola tanggung jawab, koordinasi dari setiap individu yang ada di dalam struktur. Mudah-mudahan secara bertahap sudah artinya ada inisiatif untuk mengupayakan ini dilakukan karena ya ini akan sangat penting untuk kaitannya nanti misalnya penentuan kompensasi ya. Kemudian kalau jangka panjang kita bicara karir, semua orang kan di setiap profesinya ingin punya karir yang jelas. Nah, ketika teman-teman nanti sudah mulai memperkerjakan karyawan, nah ini bisa menjadi alat bantu ya untuk memastikan bahwa karir anggota organisasi teman-teman itu relatif bisa dicapai sampai tahapan yang mana. Kemudian kita mulai berpikir untuk mengisi posisi lowong yang kemudian tentu setelah kita mendapatkan SDM-nya dari perencanaan tenaga kerjanya, kita mulai melakukan rekrutmen, seleksi, selanjutnya berikan pelatihan yang memang related dengan kebutuhan kompetensi dari usaha yang akan dijalaninya. Kemudian lakukan penilaian kinerja, ini penting karena hasilnya tentu akan bisa memotivasi anggota kita ya, karyawan kita untuk terus bekerja lebih baik dan lebih baik. Baru kemudian atas dasar ini kita bisa menentukan berapa sebenarnya besaran kompensasi yang akan kita berikan kepada karyawan yang sudah berkontribusi luar biasa kepada organisasi kita. Nah, ini contoh uraian tugasnya. Seorang kasir misalnya harus bisa melakukan pencatatan atas semua transaksi, membantu pelanggan dalam memberikan informasi produk. Ini biasanya tugas organisasi. Nah, calon-calon wirausaha muda ini harus bisa mendesain ini bertahap, ya. Jangan berpikir ini jadi lebih kompleks kok malah jadi sulit ya, akhirnya jadi mundur teratur. Jangan. Justru di sini kesempatan, mumpung organisasinya baru berdiri, mumpung organisasinya masih kecil, proses penyusunannya itu relatif lebih mudah. Sehingga ketika organisasinya bertumbuh, kita hanya tinggal melakukan penyesuaian demi penyesuaian. Akan jauh lebih sulit ketika teman-teman baru menyusunnya ketika organisasi teman-teman sudah tumbuh. Karena kebutuhannya akan jauh lebih kompleks. Nah, ini yang juga perlu mendapat perhatian dari kita semua calon wirausaha muda. Nah, bagian yang ketiga adalah kemampuan untuk mengarahkan, di mana seorang manajer atau wirausaha muda harus bisa memotivasi karyawannya, mendorong, memotivasi tenaga kerjanya, agar lagi-lagi semua geraknya di dalam organisasi ketika menjalankan proses bisnis kita, resultantenya mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Nah, tentu
seorang pemimpin dalam ini harus punya leadership skill juga. Dia harus bisa membangun kedekatan interpersonal dengan anggota yang satu dengan anggota yang lain, sering turun ke bawah, ya, dekat dengan karyawan, kenali karyawannya. Kalau kita sebagai karyawan dikenal sama bos itu, bahkan mungkin sampai tahu nama kita, itu luar biasa banget efeknya secara psikologis, ya. Jadi, dan ini akan relatif memudahkan ketika kita mengadres tugas kepada mereka. Karena kan kita lagi-lagi bukan Superman. Kita perlu supporting orang-orang terbaik yang nantinya akan membantu kita melaksanakan berbagai macam tugas yang kompleks tadi, yang di awal sudah kita identifikasi satu-satu. Nah, disinilah managerial skill kita diuji. Kemampuan memimpin kita diuji. Nah, supaya ini bisa kita lakukan, maka proses komunikasi yang baik itu penting, teman-teman. Membangun komunikasi positif dengan anggota organisasi ini akan sangat besar dampaknya terhadap tumbuh kembang organisasi, ya. Karena ini bagian daripada upaya organisasi untuk memotivasi anggotanya agar mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan lebih baik. Nah, dengan ini, dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita pada akhirnya bisa mengenali dan menyesuaikan dengan kondisi anggota kita. Karena kita nggak bisa pungkiri, teman-teman, dalam organisasi itu ada karyawan yang mampu tapi nggak mau. Ada yang mau tapi nggak mampu. Syukur-syukur kalau mau dan mampu. Tapi tidak sedikit pula kita berhadapan dengan anggota organisasi yang sudah tidak punya kemampuan, nggak punya kemauan pula. Nah, disinilah sebenarnya lagi-lagi leadership skill kita ditantang. Bagaimana dengan kemampuan yang kita miliki ini kita bisa memampukan orang yang tidak mampu, tentu misalnya dengan berbagai macam skema-skema pendidikan, pelatihan, baik itu sifatnya formal, informal, yang kita bisa dorong, ataupun non formal, ya, yang bisa kita dorong kepada anggota kita, atau kita pun sendiri demikian, karena kan lingkungan bisnis berubah, teman-teman. Seperti hari ini kita butuh yang namanya digital skill. Nah, kemampuan digital ini harus diasah, bukan hanya sekedar ada foto posting. Tapi kita perlu memahami apa makna di balik informasi yang kita sampaikan ke publik. Etikanya udah kita perhatiin belum? Bagaimana cara merespon pasar? Kadang-kadang kan misalnya nih di sebagian kita mungkin melihat ada para pelaku usaha yang punya handphone. Kemudian ketika kita tanya, Bapak Ibu sudah memanfaatkan handphone dengan optimal nggak? Udah punya katakanlah akun di marketplace nggak? Kita latah tanda petik mendorong mereka untuk memanfaatkan media digital tadi sebagai alat untuk memasarkan produk. Tapi kita tidak bangun atau kita tidak edukasi mereka bahwa tidak hanya sekedar memasarkan produk melalui media digital tadi atau sosial media, tapi ada kebutuhan yang lain. Misalnya ketika ada yang nanya-nanya, kita begitu respon kita seperti apa? Jangan-jangan ada yang nanya kemudian kelewat begitu saja. Akhirnya apa yang terjadi? Sebegitu mudahnya produk kita dikenali pasar, begitu secepat itu pula produk kita itu bisa hancur oleh pasar. Nah, ini yang harus kita edukasi. Nah, sehingga tidak hanya sekedar kita melihat bahwa digital ini sebagai sebuah peluang, tapi juga tantangan yang juga harusnya bisa kita bangun kemampuan kita untuk bisa memahami secara utuh bagaimana konsep digital skill ini menjadi bagian yang tidak terpisah daripada upaya kita untuk meningkatkan kemampuan manajerial kita di dalam menjalankan kegiatan usaha kita. Nah, kemudian masalah komunikasi ini juga harus jelas. Jangan selalu berpikir bahwa anggota kita itu sudah paham seluruhnya dengan apa yang kita maksud. Konfirmasi ini penting, ya, karena ada banyak persepsi yang muncul
ketika kita berkomunikasi, apalagi kalau kita komunikasinya menggunakan berbagai macam media perantara. Contoh aja ya, teman-teman misalnya nge-WA ya, terus kemudian hurufnya kapital semua, itu berbeda pemahamannya bagi orang yang menerimanya. Sehingga kita perlu memahami orang yang kita ajak komunikasi, pilih media yang paling tepat, pastikan bahwa kita tempat kita berkomunikasi itu paham, dan klarifikasi. Tidak hanya konfirmasi, lakukan juga proses klarifikasi. Agar nantinya sebenarnya ujungnya ketika penugasan itu kita berikan, orang itu paham dengan apa yang seharusnya mereka harus lakukan ya di setiap tahapan proses bisnis dalam organisasi. Nah, hal lainnya lagi adalah kita perlu membangun kekuatan tim. Terlebih di tengah kondisi pandemi saat ini, memiliki tim yang solid itu luar biasa. Itu apa ya, berkat itu ya dari Tuhan kalau kita punya kekuatan tim yang solid, yang nggak terganggu dalam kondisi apapun. Segala kesulitan itu bisa menjadi solusi ya dalam menghadapi masalah yang kita hadapi, terutama dalam kondisi-kondisi darurat seperti yang kita hadapi saat ini ya. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus bangun empati. Untung harus. Ya bagaimana kita bisa menjalankan proses bisnis kita kalau kita nggak punya keuntungan ya. Tapi kita harus duduknya harus di atas kesadaran diri bahwa kita nggak mungkin bisa mencapai semuanya kalau kita nggak kerjasama. Kita bangun empati ini dari seluruh anggota organisasi kita. Bagi seorang pemimpin, jangan pelit mengatakan kata tolong, ya. Kemudian jangan pelit mengatakan terima kasih, menyampaikan ucapan terima kasih. Kalau keliru sebagai teladan yang baik, jangan khawatir. Mohon maaf atas kekeliruannya, misalnya seperti itu ya. Jadi ini akan membangun apa? Membangun teladan yang baik dari anggota, sehingga anggota pun tentunya tidak akan ragu untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin. Nah, yang skill yang lain yang juga harus difahami adalah kemampuan di dalam mengawasi. Untuk melakukan pengawasan tentunya kita harus menguasai bisnis proses ini di seluruh aktivitas bisnis kita. Sehingga ketika kita melakukan pengawasan di seluruh tahapan kegiatannya, ini akan memudahkan kita untuk melakukan koreksi. Nah, kalau ditemukan indikasi masalah ya. Jadi jangan tunggu jadi masalah dulu. Gejalanya yang kita selesaikan. Ya, kalau misalnya ada indikasi penurunan jumlah pasar ya, penurunan jumlah pelanggan. Nah, ini harus segera diantisipasi, identifikasi dulu masalahnya, kemudian ambil langkah tindak lanjut. Bagaimana memperbaiki ini semua? Agar apa? Agar bisa kita capai apa yang harusnya kita capai sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Nah, disinilah teman-teman perlunya keterampilan manajerial bagi mahasiswa yang nantinya kita harapkan kalau ini kita miliki, yang secara konsep mungkin kita harus punya human skill, kita harus punya technical skill, conceptual skills. Kalau usaha kita mungkin sudah mulai mengglobal, ya kita perlu apa yang disebut dengan global management skill. Nah, ini nantinya akan bisa membantu kita di dalam apa? Mengelola kegiatan usaha secara lebih sistematis, terorganisir secara rapi, ya, sehingga prosesnya akan bekerja lebih baik. Jadi dia autopilot aja, kita hanya tinggal kontrol. Kalau semua basic-basic keahlian itu sudah dimiliki oleh kita yang berhasil kita tularkan kepada anggota organisasi kita. Nah, ini secara umum ya, managerial skill di samping kemampuan untuk merencanakan, mengorganize, kemudian mengarahkan, dan juga melakukan fungsi pengawasan, seorang manajer juga harus punya apa yang kita sebut dengan analytical thinking. Ini sebenarnya conceptual skill ya teman-teman. Dia harus bisa menguasai informasi dan menganalisisnya dengan sebaik-baiknya.
tentu didukung dengan kreativitas, inovasi, kemudian keahlian di dalam menetapkan tujuan. Jangan ragu-ragu, setiap keputusan ada risikonya, pastikan informasinya Anda kuasai, sehingga ketika lagi-lagi keputusan diambil, seluruh risikonya relatif bisa kita kontrol. Ini yang paling penting, karena tidak ada satupun keputusan dalam kehidupan kita ini yang bebas dari risiko. Kemudian leadership skill ini harus terus diasah. Kemampuan melakukan pendelegasian wewenang ini tentu harus dibarengi dengan interpersonal skill yang baik. Kalau kita tidak memahami dengan baik anggota kita, sulit rasanya memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang kita delegasikan itu bisa kita selesaikan atau bisa diselesaikan oleh anggota kita. Nah, karena ini komunikasi penting. Kemudian lagi manajemen skill, terutama terkait dengan pengaturan waktu yang baik. Kita hanya dikasih 24 jam oleh Tuhan, ya. Ini yang harus bisa kita kelola dengan baik. Waktu belajar, me time, kemudian bagaimana waktu mengelola kegiatan usaha. Ini penting, ya, karena akan membantu memperjelas teman-teman. Arah usaha kita ini mau kemana? Fungsi controlling pun bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya karena ada kejelasan waktu pencapaian. Contoh sederhana misalnya, apakah tujuan yang kita tetapkan ini orientasinya untuk kebutuhan jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Kemudian self-awareness. Ini juga penting teman-teman. Tidak jarang dari kita itu kurang melakukan SWOT diri. Organisasi di SWOT, di analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya mungkin sering ya. Tapi secara individu, pimpinan dan karyawan harus bisa men-SWOT diri. Karena ini akan memudahkan kita dalam positioning. Sebenarnya sudah tepatkah langkah karir kita misalnya di usaha ini? Apakah sudah tepat kita melayani pasar ini misalnya? Ini merupakan bagian juga dari keahlian yang harus kita miliki. Kemudian kemampuan beradaptasi seperti kondisi saat ini, yang era new normal mungkin ya, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun di dalam organisasi usaha kita, baik itu pengaruh yang disebabkan oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, ini harus bisa segera disesuaikan. Kemudian belajar tiada henti, update pengetahuan, pengalaman, karena proses belajar untuk meningkatkan managerial skill ini bisa teman-teman peroleh melalui pendidikan formal, informal, non-formal, melalui pengalaman sendiri, atau belajar daripada pengalaman orang lain. Ini juga akan menguatkan kita ya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan dengan baik. Kemudian manajemen skills yang tepat, dan juga tidak kalah pentingnya adalah emotional intelligence. Harus tenang. Waktunya 3 menit lagi, Bu. Ya, harus tenang menghadapi sesuatu, hadapi tentu dengan dukungan kompetensi yang kita punya, ini relatif bisa kita atasi. Terakhir mungkin ini yang sudah sering kita adaptasi mungkin sekarang ya, digital skill, kita harus dengan kemampuan digital yang kita miliki, kita harus bisa memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya, kumpulkan informasinya, cari tahu mana yang relevan dengan kebutuhan kita, kemudian kita share kepada teman-teman kita, sehingga nantinya lagi-lagi akan menguatkan kita secara manajerial dan mudah-mudahan bisa berdampak pada peningkatan usaha kita. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, sebagai seorang wirausaha harus selalu berpikir positif. Motivasinya yang tinggi, kemampuan wirausahanya sudah pasti, inovasinya harus optimis, dan terakhir teman-teman, tetap kuat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Teh Iin, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sharing yang sedikit ini bisa membuka atau memberikan pencerahan bagi teman-teman untuk lebih optimis lagi di dalam membangun kegiatan usaha. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik sekali nih Ibu Waode. Alhamdulillah ya teman-teman nih sekarang sudah mulai dapat pencerahan nih. Mangga Akang Teteh yang belum memberikan pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Akang Teteh di menu Q&A ya.
Ini ada pertanyaan yang pertama nih Bu. Izin bertanya, kira-kira bagaimana meminimalisir resiko bagi mahasiswa yang mungkin terbatas dalam memulai bisnis baru nih? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Nanti Teh Iin kayaknya bisa lebih banyak membantu sebenarnya ini ya, karena beliau lebih banyak berkecimpung di dunia masalah yang begini-begini. Baik, secara konsep nih ya, bagaimana meminimalisir risiko. Tadi lagi-lagi kita sudah informasikan bahwa penguasaan terhadap informasi itu penting. Jadi kita kumpulkan semua informasi, tetapi identifikasi mana yang relevan dengan kebutuhan usaha kita. Karena informasi itu bertebaran di mana-mana, ya. Nah, informasi yang relevan dengan kebutuhan kita ini tentu harus kita pilih-pilih, ya. Makanya kita salah satu keahlian yang harus dimiliki ini adalah informational skill. Kita harus bisa mengidentifikasi, memilih, dan menetapkan hal mana yang relevan dengan kebutuhan usaha kita. Baru kemudian dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita bisa satu persatu menyelesaikan persoalan kita. Contoh misalnya, ketika teman-teman melihat nih, kok pasar sudah atau konsumen kok sudah mulai jarang nih, ya kan, atau mulai menurun, kita identifikasi masalah kita ada di mana, kita cek ada apa. Misalnya ketika kita tadi menggunakan media online ya, kita cek satu-satu dulu. Oh, ada beberapa nih yang bertanya di kita, tapi nggak kita respon misalnya, karena sekarang kan keputusan pembelian, kalau dulu ya teman-teman, kalau dulu teman-teman pengen beli handphone, tinggal lihat handphone mana yang saya suka, harganya berapa. Kalau duitnya belum cukup, nabung dulu dari uang jajan kan. Nah, ketika duitnya cukup, kita langsung beli. Sekarang kagak. Kita udah punya ketetapan beli handphone A, duitnya sudah cukup, begitu mau mengeksekusi, kita baca dulu testimoni orang. Nah, perilaku pembelian itu sudah bergeser ke sana, teman-teman. Nah, itu salah satu upaya kita untuk meminimalisir. Jangan sampai dari sisi kita persoalan itu muncul, sehingga salah satunya berdampak migrasinya konsumen dari apa yang kita tawarkan dengan apa yang ditawarkan oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita jaga, memaintain keunggulan bersaing kita. Ya, perlu upaya keras dari kita. Tapi ya, don't worry, lagi-lagi risiko itu akan selalu ada. Risiko orang hidup, mati, ya nggak sih? Makanya kita harus bermanfaat nih bagi semua orang kan. Risiko orang berusaha rugi. Itu udah pasti itu ya. Artinya gini, kita gerak aja bisa rugi, apalagi kalau diem. Nah, tetapi kalau kita bergerak, peluang beruntungnya masih ada. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki, karena diem pun berisiko, teman-teman. Jadi, mari kita jangan ragu untuk memulai kegiatan usahanya. Sekilas seperti itu, Teh Iin, Mangga. Iya, alhamdulillah ya udah dapat jawabannya nih ya. Nih, tapi yang banyak masalah itu ini Teh. Jadi kalau mahasiswa kita ini nih, fenomena yang ada di Unpad nih. Ya. Mahasiswa itu enggan untuk memulai membuka usaha baru gitu. Jadi ketika ada beberapa kompetisi nih yang kecil aja HIPSMU ya di Unpad ya, gitu. Bingung apa ya, Bu, mau usaha apa ya gitu ya. Ini dana tuh dari modal tuh dari depan mata gitu. Nah, kira-kira gimana nih memunculkan semangat dari teman-teman yang ada di sini? Mungkin beberapa nih teman-teman yang ada di sini ada yang udah punya ide bisnis, ada yang masih belum. Justru cari inspirasi nih di sini gitu ya. Bagaimana untuk memunculkannya, dan pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana membentuk satu tim? Jadi belum ada ide, tim juga belum punya nih. Jadi gimana nih biar sekaligus itu bisa terbentuk? Bangga, terima kasih Teh Iin. Ya, trust itu ya sebenarnya. Bagaimana kita membangun trust dengan teman-teman. Jadi di awal ketika kita masuk di dunia kampus itu ya, sebenarnya teman-teman itu harus bisa melakukan observasi kepada teman-teman yang lain ya. Pendekatan interpersonal harus dibangun teman-teman, karena teman yang sefrekuensi itu nggak banyak gitu ya. Teman main banyak, tapi teman yang bisa diajak serius itu nggak banyak. Nah, ini yang memang karena jumlahnya sedikit.
memang butuh kecermatan, butuh keahlian khusus untuk bisa mendetek ini cocok nggak dengan kita atau tidak ya. Nah, salah satunya mungkin ketika di dalam, kalau kebetulan kan kalau kurikulum kita itu sudah mulai ngeblend dengan jiwa entrepreneur itu sudah mulai diblendkan di dalam kurikulum pembelajaran kita ya. Nah, salah satunya misalnya ketika ada penugasan, mulai lihat mana yang punya inisiatif ya, mana yang punya tanggung jawab. Ya, itu kita bisa baca antara lain dari sana. Kemudian ketika dia menyelesaikan tugas, apakah secara optimal dia lakukan seluruh penugasannya atau tidak ya, itu juga bisa kita salah satunya. Kemudian ketika masuk di kegiatan kemahasiswaan di Unpad itu kan kegiatan kemahasiswaan banyak banget ya. Nah, dengan kegiatan kemahasiswaan ini tentu harusnya bisa menjadi media ya, media untuk mengasah leadership skill kita, emotional skill kita ya. Itu penting teman-teman. Secara sederhana saja di kelas ya, kadang-kadang ketika kita kasih kesempatan, ada yang mau bertanya, kadang-kadang suka malu-malu. Padahal di sinilah ruang. Yang nggak boleh salah itu di mana teman-teman? Kalau ujian. Kalau ujian salah kan jelas hasilnya. Tapi kalau di kelas, justru kesempatan belajarnya di sana. Dan kalian bisa saling mantau tuh. Siapa kira-kira teman-teman saya yang bisa ya kita ajak nih kalau mau diskusi ya. Memang tidak mudah teman-teman. Seperti mencari jarum dalam jerami itu. Karena kita pengen mendapatkan orang yang kita percayai. Apalagi dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena di faktanya ketika baru mulai usaha itu solid ya iya. Tapi begitu mulai keuntungannya udah mulai kelihatan. Di situ sifat manusia udah mulai kelihatan biasanya TI ya. Nah ini yang kita kalau kita sejak awal bisa melakukan, jadi interpersonal skill itu penting ya, melakukan pendekatan dengan baik dengan teman-teman, cari ya, ada upaya untuk itu. Cari jodoh juga kan bukan hanya cakep-cakepan ya, banyak bibit bobot bebet itu harus kita hitung teman-teman. Nah, sama dengan membangun kegiatan usaha juga ya, jodoh-jodohan. Kurang lebih seperti itu, Teh Iin, mangga. Iya, terima kasih Bu. Ya, jadi itu jawaban dari Ibu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari Kang Deden Kusuma. Assalamualaikum, selamat siang nih, izin bertanya. Apakah leadership dan emotional skill itu sesuatu yang bisa dilatih atau anugerah pilihan dari Tuhan katanya? Ya. Karena sekarang banyak anak muda yang sudah jadi pemimpin dan sebaliknya banyak orang tua yang hanya jadi followers. Wah, jangan-jangan lihat-lihat ini kali ya pimpinan yang ada di Universitas Pajajaran. Mudah-mudahan ya. Ya, jadi sebetulnya bukan followers ya, tapi sudah waktunya menikmati hidup. Mungkin ya. Mangga silakan Teh. Baik. Leadership skill dan emotional skill bisa dilatih? Yes. Unpad, Direktorat Kemahasiswaan kita itu udah punya banyak sekali ya. Dan salah satunya kegiatan hari ini yang secara series dilaksanakan, itu adalah upaya untuk apa? Untuk menyiapkan skill-skill yang harus dimiliki. Karena sebenarnya tidak ada sekolah untuk ini sebenarnya. Tetapi kita coba fasilitasi, membangun upaya agar ini bisa melekat sebagai bagian daripada kompetensi yang harus dimiliki oleh semua anak-anak kita. Dan memantaskan Anda ketika Anda kembali ke masyarakat, itu yang paling penting. Karena ketika Anda kembali ke masyarakat, Anda akan menjadi duta bagi Unpad. Ya, nah ini yang Anda harus jaga. Nah, karena kami punya tanggung jawab untuk memantaskan Anda, maka antara lain Direktorat Kemahasiswaan itu menyiapkan berbagai macam pelatihan di HIMA, di BEM, di unit-unit kegiatan kemahasiswaan lainnya. Pelatihan-pelatihan leadership skill ini banyak sekali disiapkan. Jadi kalau ditanya apakah ini bisa dilatih, bisa. Tetapi apakah ini serta-merta bisa dimiliki karena sudah dilatih? Kembali lagi tadi kan, di dalam organisasi kita punya, ada orang yang mau dan mampu. Ada yang mampu, tidak mau. Ada yang mau, tidak mampu. Ada yang tidak mampu, tidak mau. Teman-teman masuk kategori yang mana ini? Nah, supaya Anda masuk dalam kategori yang punya leadership skill dan emotional skill yang baik, maka tentu Anda harus memampukan diri, harus punya kemauan yang tinggi untuk memiliki kompetensi ini. Tidak hanya dalam organisasi, ya. Secara individu pun Anda bayangkan,
ketika Anda melupakan kenikmatan tidur di pagi hari kan karena harus sekolah 7.30 kan, itu kan salah satu upaya Anda untuk membangun diri. Hal-hal sederhana saja. Jadi jangan dibayangkan leadership skill itu hanya harus ketika saya punya anak buah, tanda petik. Bangun dulu diri. Ya. Jadilah role model dulu. Tepat waktu, ya. Hal-hal yang harusnya baik, Anda harus baik. Mulai dari hal-hal yang kecil. Sehingga ketika pembiasaan-pembiasaan baik ini sudah Anda lakukan, insya Allah tidak lagi sulit ketika Anda berinteraksi dengan siapapun. Ya, nilai-nilai etikanya dijaga. Ketika kita berkomunikasi dengan orang tua seperti apa, dengan sebaya, dengan senior, dengan yang lebih muda, ada aturan mainnya. Sehingga tidak peduli siapapun yang Anda pimpin nanti, mau seusia bapak kita, seusia adik kita, itu bukan isu. Kenapa? Karena bungkus kemampuannya udah Anda punya. Itu yang paling penting. Ya, penguasaan itu yang Anda punya. Jangan lupa, kredibilitas Anda, integritas Anda ditentukan oleh perilaku Anda. Orang akan menilai dari sana. Kalau cara Anda berkomunikasi sudah baik, siapapun yang Anda pimpin, yang muncul itu respect pasti. Itu yang harusnya. Jadi jangan khawatir karena Anda anak muda, kemudian Anda tidak bisa memimpin kaum yang lebih, misalnya seumur orang tua, teman-teman mahasiswa, nggak ada masalah itu. Justru malah mereka akan salut. Yang miris adalah ketika misalnya kita sudah di posisi pimpinan, tapi kita tidak pernah menghargai yang di bawah kita. Jangan lupa, beliau-beliau ini punya pengalaman. Beliau sudah pernah melalui masa-masa itu. Belajar dari itu. Kalau anggota kita mau belajar atau mau berbagi dengan kita, itu artinya apa? Kita sudah membangun kedekatan emosional dengan anggota kita. Jadi jarak itu tidak akan jadi persoalan untuk membangun organisasi usaha kita menjadi lebih baik. Demikian PIIN, Angga. Terima kasih, ini menarik sekali ya. Jadi leadership itu benar sekali ya. Jadi tidak ada itu genetik turunan ya, karena yakin semuanya juga bisa dimulai dari profesional buat diri sendiri gitu ya. Dan teman-teman itu harus selalu sadar ya kalau orang tua itu bukan followers, tapi mereka memang sudah lebih berpengalaman dan yang sepatutnya kita hormati gitu ya. Ada satu lagi nih pertanyaan tes sebelum kita akhiri webinar ini. Mungkin setiap orang mendefinisikan leader itu berbeda sesuatu dengan pandangan masing-masing. Menurut Ibu sendiri, leader itu sosok yang seperti apa? Atau sosok leader ideal itu yang seperti apa? Dan kemudian ada satu lagi pertanyaan, bagaimana caranya mencari teman yang memiliki visi dan misi yang sama? Wah, ini kayak mencari teman hidup ya. Iya, susah-susah gampang ini kayaknya Teh ya. Iya, oke. Terima kasih, Mangga. Silakan Bu. Ya, saya mulai dari cara mencari teman. Nggak mudah memang ya. Yang pertama harus terbuka ya, jangan ya ekspektasi ya disesuaikanlah dengan kondisinya, jangan terlalu kita juga jangan terlalu banyak berharap tanda petik ntar di PHP-in kan, itu sakitnya di mana-mana itu ya kalau udah di PHP-in ya. Jadi terbuka saja, bergaul dengan siapapun, tentu yang sefrekuensi tanda petik ya, bahwa ketika katakanlah ketika kita sudah merasa misalnya ya saya sama TI udah merasa klop nih, apakah berarti tidak ada konflik? Enggak juga. Konflik itu pasti akan selalu ada, karena kan kita berbeda kepala ya. Kembar pun bisa konfliknya tinggi ya, apalagi memang kita berasal dari lingkungan yang berbeda, kita mungkin dibina dengan pola asuh yang berbeda, tentu potensial konfliknya tinggi. Tapi bagaimana kita bisa saling menerima perbedaan itu? Ini mungkin normatif ya, tapi justru ini yang paling baik kalau teman-teman bisa menerapkannya ya. Kenali teman kita, terutama pada saat masa-masa sulit ya. Contoh masa-masa sulit itu ya kalau di kelas ketika ada tugas mendadak, siapa yang mau ngajakin kita, ada orang yang secara optimal mau bekerja dengan baik, kemudian mau bekerja sama dengan sebaik-baiknya, itu menjadi salah satu upaya dalam rangka menemukan teman yang mungkin relatif sevisi dan semisi itu ya. Tapi sekali lagi tidak ada satupun orang yang persis sama visi misinya. Kalau persis sama kita jadi kompetitor gitu kan. Jadi persaingan yang luar biasa itu ya. Jadi kita bisa saling mengisi ketika perbedaan itu ada,
kita bisa saling mengisi satu sama lain. Nah, bagaimana menemukan leader itu tentu persepsi setiap orang berbeda-beda. Ya kembali lagi, kebutuhan saya apa? Ya, kebutuhan saya seperti apa? Sosok leader yang baik buat saya adalah apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Misalnya ya, kami sebagai seorang guru ya, itu sebelum ngajar itu kita berdoa dulu loh, jangan salah. Kita mikirin jangan sampai apa yang kita sampaikan ini tidak kita lakukan. Karena itu dosanya luar biasa tuh ya. Contoh sederhana misalnya kita larang teman-teman mahasiswa main handphone. Tapi kita sibukkan Anda dengan tugas, terus saya main handphone. Itu kan tidak memberikan teladan yang baik. Itu hal-hal sederhana. Jadi ya, kalau ditanya sosok leader yang mana, ya panutan kita mungkin jelas ya kepada keyakinan kita masing-masing misalnya. Tapi ya, intinya bahwa ketika dia bisa memberikan teladan yang baik buat kita, nah itulah yang akan kita jadikan role model. Apa yang dia katakan itu yang dia apa yang dia katakan itu yang dia lakukan ya. Jangan sampai kewajiban itu hanya buat orang lain tapi buat dirinya kagak. Nah itu ya tidak mungkin tidak menjadi role model yang baik buat saya misalnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman ya silakan. Apa yang teman-teman butuhkan saat ini misalnya, oh saya butuh orang yang bisa begini begitu misalnya. Coba identifikasi siapa kira-kira yang bisa kita jadikan sumber pengetahuan ya, sumber informasi bagi kita yang informasinya bisa kita adopt, kemudian kita jadikan penguat untuk kemampuan manajerial kita di dalam membangun kegiatan usaha. Demikian, Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak ini Ibu. Banyak sekali ya ilmu yang bisa didapat. Masih ada pertanyaan tapi sayang waktu kita terbatas nih, waktunya udah habis kita ya. Alhamdulillah nih teman-teman. Jadi dalam mengelola usaha kecil, mau yang besar, kita harus mulai dengan seprofesional mungkin ya. Dan kita harus ingat 4 kata kunci dalam manajerial, yaitu planning, organizing, kemudian updating dan controlling gitu ya. Jadi ini sangat penting terutama buat teman-teman ini yang masih bingung untuk ikut satu kompetisi atau untuk memulai usaha. Yang terpenting adalah melakukan planning, kira-kira usaha apa yang akan dijalankan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan gitu ya. Mulai saja dari situ, kemudian jangan lupa mencari value dari produk yang Teteh akan jalankan gitu. Karena itu sangat penting sehingga nanti produk Akang Teteh ini bisa bersaing mengalahkan kompetitor yang ada di pasaran. Nggak usah pusing-pusing. Kalau misalkan buntu nih idenya apa, tinggal ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Amati dalam segala hal ya. Tadi yang sama Bu Ode itu sudah jelaskan bahwa diamati mulai dari prosesnya seperti apa, kemudian pasarnya seperti apa, insya Allah. Dengan kemampuan Akang Teteh, kemudian ditemani Pusat Inkubator Bisnis Orange bersama kalian. Jadi akan selalu menemani kalian untuk mendampingi dari program, produknya, legalitas, dan lain sebagainya. Jadi silahkan kunjungi kami. Jadi iklan Orange ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Ade atas semua waktunya. Saya tutup untuk acara kegiatan webinar pada pemaparan untuk meningkatkan kemampuan manajerial mahasiswa dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah di masa pandemik. Waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada Teh Siti Khadijah. Mangga. Baik, hatur nuhun Ibu In Hanidah STP MSI yang telah memandu jalannya diskusi hari ini yang luar biasa ya, interaktif. Tadi pertanyaannya sangat menarik tentunya. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Dr. Waode Zusnita Muizu SEMSI yang telah membagikan ide, ilmu, dan pengetahuan yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Rekan-rekan, kami ingatkan kembali bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk dapat mengisinya karena link sudah dikirimkan melalui kolom chat
Dan hadirin yang berbahagia, tidak terasa di siang hari ini kita sudah ada di penghujung acara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Padjadjaran yang telah menyelenggarakan webinar pada hari ini. Semoga kondisi di tengah pandemi yang belum usai ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus berkarya dan mengikuti kegiatan yang produktif, serta senantiasa memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada acara webinar seri selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pelaksanaan webinar hari ini. Saya Siti Hodijah, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku tunjukkan padamu, kan ku buktikan padamu rasa bangga dan baktiku alma mater. Jangankan keringatku, darahku pun ku relakan guna baktiku padamu alma mater. Meskikan ku tinggalkanmu, meskikan jauh darimu, hatiku selalu padamu alma mater. Dan lindungan Tuhanku dengan semangat darimu, ku akan terus berjuang alma mater. Enggak, turun sudah enak.